Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembunuhan adalah perbuatan keji yang diharamkan dalam Islam. Bahkan, nyawa seseorang manusia lebih berharga di sisi Allah Ta'ala dibandingkan dunia dan seisinya. Rasulullah SAW bersabda, "Hilangnya dunia lebih ringan bagi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak." Hadis riwayat Nasa'i. Bahkan hukuman bagi pembunuh juga tidak tanggung-tanggung, yakni qisas, atau nyawa diganti dengan nyawa. Ini menunjukkan betapa berharganya nyawa seseorang dan betapa kejinya pembunuhan. Lalu, apakah pelaku pembunuhan diterima taubatnya? Allah Ta'ala memang begitu membenci pembunuhan, dan pembunuhan termasuk dosa-dosa besar yang bisa membinasakan pelakunya. Namun selama nafas berhembus, pintu taubat akan selalu terbuka dan Allah selalu akan memaafkan setiap dosa tanpa terkecuali. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah menerima taubat hambanya, nyawa sampai di kerongkongan." Yang mana seperti kisah pembunuh 100 orang yang bisa masuk surga. Rasulullah pernah bercerita bahwa dahulu ada seorang laki-laki yang sudah membunuh 99 orang. Kemudian ia bertanya kepada seseorang tentang orang yang paling alim dan minta agar dipertemukan dengannya. Maka kemudian ia dipertemukan dengan seorang ahli ibadah. Kemudian orang tersebut berkata, "Sesungguhnya orang ini telah membunuh 99 orang. Apakah baginya taubat?" Maka ahli ibadah itu berkata, "Tidak ada taubat baginya." Mendengar jawaban dari ahli ibadah itu, sontak ia kaget dan langsung membunuhnya dan menggenapkannya menjadi 100 orang. Kemudian ia bertanya tentang orang yang paling alim dan minta agar dipertemukan dengannya. Maka ia kemudian diarahkan kepada orang alim dan diajukan pertanyaan kepadanya, pertanyaan yang sama namun dengan jawaban yang berbeda. Sesungguhnya ia sudah membunuh 99 orang. Apakah ada taubat baginya? Maka orang alim tersebut menjawab, "Iya, baginya taubat. Memang siapa yang menghalangi antara dirinya dan taubat?" Kemudian orang alim tersebut berkata, "Pergilah ke negeri ini dan ini, karena di sana banyak manusia yang menyembah Allah Ta'ala, maka sembahlah Allah bersama mereka. Dan jangan sekali-kali kembali ke negerimu ini, karena ini adalah negeri yang buruk." Kemudian ia pergi meninggalkan negerinya, menuju negeri yang di dalamnya hidup orang-orang beriman. Tatkala ia sudah menempuh setengah perjalanan, tiba-tiba maut mendatanginya. Maka datanglah kedua malaikat, malaikat rahmat dan malaikat azab. Maka tiba-tiba kedua malaikat ini saling bersete dalam menentukan nasib pembunuh tersebut. Berkata malaikat rahmat, "Ia datang dalam keadaan lelah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hatinya yang tulus." Maka malaikat azab berkata, "Sesungguhnya ia belum berbuat kebaikan sedikit pun." Tiba-tiba datanglah sosok malaikat dalam rupa manusia dan menjadi hakim atas perdebatan ini dan berkata, "Ukurlah jarak antara negerinya dan negeri yang akan ia tuju. Kemudian hitung mana yang lebih dekat, maka itu miliknya." Maka kemudian dihitunglah jarak antara negerinya yang buruk dan negerinya yang akan ia tuju. Dan hasilnya ternyata ia lebih dekat ke negeri yang akan ia tuju dibandingkan negeri yang ditinggalkannya. Maka kemudian ia dibawa malaikat rahmat bersamanya. Dari kisah di atas jelas terlihat bagaimana rahmat Allah begitu luas dibandingkan murkanya. Bahkan ketika pembunuh itu belum melakukan kebaikan sedikit pun, namun di hatinya sudah ada niat untuk bertaubat dan melakukan kebaikan, Allah ampuni dosanya yang begitu besar. Itulah cerita yang membuktikan Allah Maha Pengampun kepada hamba-hambanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.